orang yang akan kualat sama kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas seseorang yang akan kualat sama kamu. Nah, kualat dalam hal apa dan kenapa kok dia bisa kualat? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa yang akan terjadi sosok ini? Serasa emang orang-orang yang pernah menyakiti kamu sebelumnya sekarang sudah mulai tertimpa dengan beberapa masalah-masalah yang terjadi. Entah itu masalah yang ringan, masalah yang berat, ataupun mungkin beberapa masalah-masalah yang lainnya. Tapi saya rasa emang dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, kau pun juga dalam posisi saat ini, memang juga merasakan adanya beberapa kondisi tertentu yang dimana bisa melihat secara langsung orang yang pernah menyakiti kamu, orang yang pernah memiliki beberapa hubungan yang kurang baik dengan kamu, si dia ini sedang mengalami beberapa tekanan dan juga masalah-masalah yang terjadi. Sehingga apa? Di kartu kedua dipertegas, dia dalam kondisi yang memang juga kewalahan. Kewalahan dalam hal apa? Kewalahan dalam sesuatu untuk menyelesaikan dan juga menyingkirkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga apa? Dengan posisi yang muncul, dengan posisi yang terjadi, sebenarnya memang kamu dalam kondisi saat ini pun juga kondisinya juga melihat keadilan yang seadil-adilnya gitu loh. Kamu kalau keingat-ingat lagi, orang ini betapa jahatnya, betapa zolimnya dia kepada diri kamu dan juga keluarga kamu, betapa dia menyakiti perasaan kamu, menyakiti perasaan keluarga kamu, dan dia pun juga terus menebarkan berita-berita bohong, menebarkan berita-berita buruk, fitnah sana, fitnah sini, yang padahal kamu juga tidak melakukan sama sekali. Jadi memang pada waktu itu kamu betul-betul merasa sakit hati, merasa ada sesuatu yang memang kamu terinjak-injak dan juga terzolimi. Nah, sekarang dunia itu berputar gitu loh. Sekarang malah dia yang dulunya pernah membenci kamu, menyakiti kamu dan sebagainya, justru yang malah tertimpa tiga masalah ini. Kalau kamu rasakan, kalau kamu lihat secara langsung, secara perasaan, perasaan orang ini sedang tidak baik-baik saja. Perasaan orang ini selalu dipenuhi dengan prasangka-prasangka yang kurang baik. Nah, ketika orang ini dipenuhi dengan prasangka-prasangka yang kurang baik, ya maka tentu saja ini juga akan menimbulkan beberapa situasi yang saya rasa juga nantinya akan berdampak pada kondisi-kondisi yang akan terjadi. Sehingga apa? Posisi yang muncul, posisi yang terjadi dalam situasi apapun itu, dia sedang bingung bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini dia rasakan. Dia pengen meminta bantuan kepada orang lain tapi dia gengsi. Ketika dia memaksakan menyelesaikan sendiri, dia dalam kondisi yang tidak sanggup. Jadi ya memang orang ini dalam kondisi yang serba salah gitu loh untuk menyelesaikan semua problematika-problematika yang terjadi. Tetapi ya apapun yang ada, apapun yang kamu rasakan saat ini, ya sudahlah, gak usah fokus kepada mereka. Kamu harus bisa untuk lebih terfokus kepada diri kamu. Karena apa? Kamu di sini juga jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan dendam kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang sudah menyakiti dan juga menzolimi kamu. Karena apa? Ketika kamu tidak menyimpan dendam, maka di sini kamu justru malah akan mendapatkan beberapa hal baik. Dan di sini kamu sebenarnya bisa saja untuk membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya, tapi di sini kamu juga jangan menawarkan diri. Sebelum dia meminta secara langsung ke kamu jangan membantu dia. Karena apa? Ini adalah sisi pride dan sisi prestis yang ada di dalam diri kamu. Dan kemungkinan besar memang dia juga dalam beberapa waktu ke depan akan mulai menyesali beberapa hal yang sudah dia lakukan kepada diri kamu dan juga keluarga kamu. Sehingga juga dalam beberapa waktu ke depan atau mungkin nanti di akhir tahun ini ataupun di awal tahun depan, dia pun juga akan mulai untuk mencair dan juga sudah mulai untuk menyadari kesalahannya, dan bahkan bukan tidak mungkin dia akan meminta maaf dengan kamu dan juga keluarga kamu dan akan memperbaiki relasi, akan memperbaiki hubungan antara dia dan juga diri kamu, karena dia pun juga sadar gitu loh, sebenarnya kehidupan dia itu berantakan itu setelah berkonflik dengan kamu.
Jadi kalau bisa dikatakan, orang-orang yang berkonflik dengan kamu atau yang sedang berkonflik dengan kamu, hidupnya itu nggak tenang. Hidupnya selalu berantakan dan selalu dihantui dengan rasa inosen, dengan rasa bersalah, dan juga akan menimbulkan beberapa keadaan-keadaan yang tidak begitu baik. Itu terjadi pada orang yang satu ini. Kenapa? Dia sebenarnya juga dalam kondisi beberapa waktu yang lalu, betapa jahatnya dia, betapa zolimnya dia kepada kamu dan juga keluarga kamu. Nah, selama dia berkonflik dengan kamu itu, perjalanan dia di dalam kehidupannya itu nggak mulus-mulus. Dalam kondisi usaha, dalam kondisi pekerjaannya, dia selalu merasakan adanya masalah-masalah yang terjadi. Bahkan ketika dia sudah dalam kondisi yang fokus pun, dalam kondisi yang sudah berhati-hati pun, dia juga terus merasakan adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul. Jadi ya selalu saja ada permasalahan-permasalahan yang terjadi, ada permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam posisi diri kamu. Jadi ya apapun yang muncul, apapun yang terjadi, kamu juga tidak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Jadi emang dengan kondisi yang ada, dengan kondisi yang terjadi, semuanya dalam keadaan yang masih fine-fine aja, dalam keadaan yang masih baik-baik saja. Tidak perlu ada kecemasan yang harus dicemaskan secara berlebihan. Karena ya apapun yang terjadi, sebenarnya kamu dalam kondisi saat ini sudah mulai terus merasakan hal-hal yang baik, dan kamu pun juga sebenarnya bisa untuk membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Tapi itu tadi seperti yang saya bilang tadi. Karena apa? Ketika dia bisa minta maaf dengan kamu, dia bisa untuk tulus meminta maaf dengan kamu, maka kebaikan-kebaikan itu akan datang. Nah, kenapa? Selama ini berkahnya dia itu terhambat ya, karena emang ada kebencian dengan kamu, ada kezoliman yang dia lakukan, sehingga apa itu juga memberikan sekat, sehingga hal baik itu akan masuk terhalang oleh kezoliman dia, sehingga ketika dia bisa meminta maaf dengan kamu, maka hal-hal baik itu akan muncul, sehingga apa, segala keburukan yang dia genggam itu akan bisa lepas, sehingga dia akan hidup dengan lebih tenang, dia akan hidup dengan lebih damai ketika bisa untuk mengakui kesalahan dengan kamu, meminta maaf dengan kamu, dan juga dengan tulus memperbaiki relasi, memperbaiki hubungan dengan kamu. Karena dengan kau bisa seperti itu, dia pun juga akan merasakan adanya hal-hal baik, dan tentu kamu di sini nggak pengen nambah musuh. Jadi ya sebenarnya kamu juga nggak peduli gitu loh, mau dibenci orang, mau disukai orang, itu kamu nggak terlalu peduli. Karena selagi kamu tidak merugikan orang, ya memang itulah prinsip kamu. Sehingga apa, kondisi dia saat ini betul-betul kualat dengan apa yang dia lakukan. Jadi ya memang situasinya seperti ini, dia sedang berjibaku, dia sedang berusaha untuk menyelesaikan berbagai macam masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Jadi ya memang biarkan saja dia dengan kondisi yang seperti ini, dan kurang lebih ya memang seperti ini situasi yang terjadi. Dia kualat dan kamu juga nggak boleh terlalu fokus pada hal ini. Fokus saja dengan kebaikan kamu. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.